dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yaitu An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allahi minal mu'minid dha'if wa fi kullin khair. Kata Rasulullah, orang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Nanti kita bahas kuat yang dimaksud kuat itu kuat apanya. Tapi kata Rasulullah, dari orang mukmin yang kuat itu dan juga dari orang mukmin yang lemah itu juga sebetulnya sama-sama ada kebaikan di dalamnya. Walaupun kebaikan dari orang mukmin yang kuat itu jauh lebih banyak, bahkan itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya itu kata Rasulullah dalam hadis ini, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jaz. Maka kata Rasulullah, janganlah engkau puas-puas, janganlah engkau berhenti dan jangan merasa puas dan selalu berlomba-lomba untuk selalu melakukan perbuatan yang memberikan manfaat. Selain itu, wasta'in billah, senantiasa engkau selalu minta pertolongan kepada Allah, wa ta'jaz, dan janganlah menjadi manusia yang merasa lemah, putus asa dan sebagainya. Wa in asabaka syai'un, jika engkau mendapatkan satu bencana musibah, sesuatu yang tidak diinginkan, bagaimana cara mensikapinya? Fala taqul, jangan kau berkata law anni fa'altu kada lakana kada. Seandainya saya melakukan hal itu, tidak akan terjadi hal ini. Itu tidak boleh. Menyesal, seandainya saya nggak pergi, nggak bakal kejadian kayak gini. Coba tadinya saya ngikut nasihat bapak saya, ibu saya, sudah. Jangan, kalau sudah terjadi ya sudah. Bagaimana cara mensikapinya saja yang penting setelah itu. Karena bagaimanapun sesuatu yang sudah terjadi itu sudah nggak bisa lagi disesali. Sudah terjadi, ya kan? Penyesalan itu nggak ada yang pertama. Penyesalan itu datangnya belakangan. Bagaimana cara mensikapi hal seperti itu? Jangan disesali, ya sudah, terimalah itu memang sudah akibat karena kita tidak mengikuti nasihat. Itu aja. Sebab kalau kita selalu menyesali seandainya sampai kapan pun gak akan pernah selesai seandainya itu. Dibayar. Walakin qul qaddarallahu wa ma syaa fa'ala. Akan tetapi kalau menghadapi satu persoalan yang tidak diinginkan, katakan saja bahwa ini sudah takdir dari Allah, dan memang Allah itu kalau ingin berbuat sesuatu bagi dia sangat mudah untuk melakukan apapun yang dia kehendaki. Kenapa kita tak boleh berkata seandainya? Karena kata Rasulullah, fa inna law taftahu amana syaitan. Karena yang namanya perkataan seandainya itu adalah peluang untuk masuknya syaitan ke dalam diri seseorang. Nah, ini hadisnya secara umum. Yuk sama-sama kita bahas apa sih yang dimaksud dengan al-mu'minul qawi ini apa. Kalau kita hubungkan hadis ini dengan hadis yang lain, kata Rasulullah, laisal qawiyyu bis-sur'ah walakinnal qawiyya, ya, bukan orang yang kuat itu orang yang berani bertarung, giring, bukan. Orang yang hebat dalam bergulat, bukan itu orang kuat kata Rasulullah. Tapi orang kuat yang sebenarnya adalah orang yang mampu untuk mengendalikan hawa nafsunya. Makanya itu ketika para sahabat
gembira setelah selesai perang Badar, ya wajar dong, karena jumlah orang kafir itu 3 kali lipat dari jumlah orang muslim, dan orang muslim menang dalam peperangan itu. Orang muslim menang dalam peperangan itu, wajar sahabat bergembira karena jumlah orang kafir 3 kali lipat, bahkan pentolan orang kafir ketika itu juga mati. Namanya Abu Jahal. Wajar kan? Para sahabat gembira kan? Wajar. Tapi sayang, kata Rasulullah, perang Badar ini belum perang besar, kata Rasulullah. Ada lagi perang yang lebih besar dari ini. Sahabat kaget. Perang apa itu? Kata Rasulullah, perang hawa nafsu. Karena setelah ini kita masih dalam keadaan berpuasa Ramadan. Itu yang lebih berat, kata Rasulullah. Nah, ada satu ungkapan yang dimaksud dengan orang lemah di sini, lemah apanya? Bisa jadi lemah ekonominya, bisa jadi lemah pendidikannya, tapi yang paling fatal adalah lemah iman. Makanya itu hadis Rasulullah yang berbunyi kadal fakru ayyakuna kufran. Kalau kita kaji secara ilmu bahasa Arab, nahwu namanya, al-fakru di situ isim makrifat. Karena ada alif lam. Kalau dalam bahasa Inggris mungkin ada yang ngerti bahasa Inggris di sini, yaitu sudah bukan common noun lagi, sudah ada the-nya, ada alif lamnya, dididik, sudah ada alif lamnya. Dan alif lam di sini adalah alif lam lil jinsi, alif lam yang menunjukkan arti jenis. Kenapa? Karena jenis kefakiran itu banyak sekali. Bisa fakir harta, bisa fakir ilmu, bisa fakir pengalaman, bahkan yang paling parah fakir iman. Kufron, kata Rasulullah, kadal fakru ayakuna kufron. Tidak sedikit kemiskinan, kefakiran itu membuat orang kufur. Kufur sendiri itu ada 2 macam. Kufur yang pertama adalah kufur nikmat. Kufur nikmat seperti apa yang kata Allah dalam surat Ibrahim ayat 7, wa in ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum, jika engkau kufur. Tapi kufurnya bukan kufur aspek akidah, tapi kufur nikmat. Apa itu kufur nikmat? Nikmat yang Allah berikan diingkari, tidak dimanfaatkan di jalan yang diinginkan oleh Allah. Itu namanya kufur nikmat. Ada pertanyaan begini, ya, apa itu nikmat? Apa itu nikmat? Ada orang bilang nikmat itu apa? Kesenangan. Apa? Kesenangan yang masing-masing. Bagi yang enak-enak, bagi kita nikmat, bagi orang lain belum tentu nikmat. Contoh, bagi anak muda malam minggu ini yang enak tuh trek-trekan, rong. Dia nikmat, kata orang. Berarti itu bukan nikmat ya. Kalau yang nikmat itu yang asing-asing. Nah, mudah-mudahan saya nggak keliru ya. Saya pernah membaca beberapa buku tentang nikmat. Simpel saja, nikmat itu definisinya begini Pak. Nikmat itu definisinya begini adalah kelebihan yang Allah berikan dari modal pertama ketika kita lahir di dunia ini. Sekali lagi, kelebihan yang Allah berikan dari modal pertama ketika kita lahir di dunia ini. Saya kasih contoh. Ketika kita lahir di dunia ini, diberikan oleh Allah modal pertama untuk hidup. Apa itu? Salah satunya modal kaki, salah satunya modal tangan, salah satunya modal telinga, modal mata, modal otak. Itu modal pertama yang Allah berikan untuk kita hidup. Oke? Dengan rasa cinta dan kasih sayang orang tua kita kepada kita, kita diberikan kebutuhan tubuh dan fisik kita. Makanan diberikan, susu diberikan, berbagai macam kebutuhan tubuh diberikan. Dilatih kita jalan
diajar kita jalan, dirangsang supaya kita jalan. Lama-lama kaki kita mempunyai kekuatan, bisa dipakai untuk menopang tubuh berdiri, bisa digunakan untuk berjalan, bisa digunakan untuk melompat, dan bisa digunakan untuk berlari. Main bola, Lionel Messi, ya kan? Yes. Saking hebatnya Messi itu gocek bola seminggu gajinya 7 miliar. Dolar seminggu sekali main. Dolar seminggu itu. Seminggu sekali main. Beli cendol berapa itu? Pojong bagian. Maka kemampuan kaki bisa digunakan untuk berdiri, kemampuan kaki bisa digunakan untuk berjalan, kemampuan kaki bisa digunakan untuk berlari, kemampuan kaki bisa digunakan untuk melangkah. Itu salah satu nikmat yang Allah berikan pada kaki kita. Oke? Jelas Pak? Nah, dikasih lidah, bisa merasakan berbagai macam makanan dan bisa membedakan makanan-makanan yang sedap-sedap. Ya, kalau lagi sakit, ya Bang Mufid ya kemarin, apa aja makanan ya saudara ya pahit, berarti nikmatnya sudah mulai dikurangi. Ya kan? Mulai dikurangi. Kalau mau baca harus pakai kacamata. Kalau kan hebat semua ini nggak kelihatan ini. Maka nikmat pada mata sudah dimulai dikurangi. Coba ya. Otak, kecerdasan otak, kejeniusan otak. Itu yang namanya Pak Habibie itu waktu usia 70 lebih ya, masih jenius. Bahkan insya Allah dia bilang 2015 ini memesan sudah membuat pesawat M80 ya. M80 itu sudah banyak dipesan dari luar negeri kan. Tapi anehnya mas media kita yang model begitu tidak diekspos besar-besaran. Tapi ketika SMK yang nggak jelas diekspos besar-besaran. Sekarang nggak jelas kemana SMK itu. Tahu-tahunya SMK itu mobilnya orang Cina. Walau siapa saya nggak tahu. Pokoknya mas media juga. Tapi giliran putra bangsa kita Pak Habibie membuat pesawat yang begitu canggih. Sekarang pesawat-pesawat di luar sudah banyak yang besar ya. Coba mana publikasi mas media? Inilah Pak mas media kita. Banyak pemikiran otak kita itu dirusak oleh mas media yang tidak bertanggung jawab. Oke, kembali pada ini lagi lah. Jadi nikmat mata diberikan oleh Allah kekuatan bisa melihat. Waktu kita lahir Pak, mata kita itu ada tapi nggak bisa melihat. Diberikan kebutuhan tubuh, diberikan kebutuhan mata kita, lama-lama mata kita bisa melihat. Sudah usia 40-an, bahkan usia 30-an, sudah 20-an sudah mulai minus, udah 40-an sudah mulai plus. Ya kan? Saya kalau udah copot ini dempet semua, nggak tahu dia bagaimana. Dempet semua, udah 2,5 plus, 2,5, 2,50. Berarti nikmat mata sudah dikurangi. Jelas Pak, itu nikmat. Itu namanya nikmat. Allah berikan kepada otak kita kemampuan bisa berpikir, kemampuan bisa mengeluarkan berbagai macam ide dan pendapat, menyelesaikan persoalan-persoalan yang jelimet yang sesusah-susahnya. Kemudian pas kita mulai tua, otak ini sudah mulai apa? Sering lupa, apalagi pikun, udah banyak lupa aja. Ya Allah, baru kemarin dibilang tidak lupa. Apalagi nikmat pada otak sudah mulai dikurangi. Dan itu sunatullah Pak. Allah yang bilang, wa man nu'ammirhu nunaqqisu fil khalqi afala yarji'un. Siapa yang aku panjangkan usianya dari aspek lamanya hidup di dunia, dia harus menghadapi apa yang disebut dengan sunatullah yang dia tidak bisa hindari. Apa itu? Nunaqqisu fil khalqi, dibalik lagi oleh Allah kondisi fisik kita. Seperti anak-anak lagi. Ya kan? Anak kecil cerewet, nenek-nenek makan kakek. Tapi cerewetnya anak kecil lucu, imut-imut. Ya kan? Baunya
khusus. Tapi kalau nenek-nenek sama kakek-kakek cerewetnya baunya bau juga, baunya. Kayak itu apa? Itu sunatullah. Itu sunatullah. Nah, maka apa yang dimaksud dengan dhaif lemah di sini? Ya lemah, bisa lemah ekonomi, bisa lemah ilmu pengetahuan, bisa lemah informasi, bisa lemah jabatan, bisa lemah iman dan sebagainya. Maka kalau ada orang bilang bahwasanya oh ini mah bukan urusan agama, gak usah diurusin. Ini mah urusan dagang, urusan bisnis, urusan ekonomi, gak ada hubungannya dengan agama. Itu ajaran yang menyesatkan. Kenapa? Karena dengan kuatnya ekonomi kita akan banyak bisa berbuat, kan? Betul nggak? Apalagi ada satu pepatah Arab mengatakan begini, jawwi' kalbaka yatsba'ka. Jawwi' kalbaka yatsba'ka. Bikin lapar anjing. Kalau anjing kamu tuh kamu bikin lapar, makannya itu kamu yang mengatur, kamu yang menentukan, segala-galanya anjing itu bisa ngikut sama kamu, bisa taat sama kamu. Nah, kita lihat bos-bos kadang-kadang badannya kecil, krempeng. Tapi yang backing dia lah gede-gede. Kenapa, Pak? Kadang-kadang apa? Padahal bos dibanting sama tujuh, sama jago, sama ajudannya juga kalah ya, Pak ya? Kenapa tuh ajudan sekuat begitu, Pak? Kok mau melindungi bos yang kecil krempeng itu, Pak? Takut. Disuruh bosnya pergi ke sana, begini. Kenapa, Pak? Ya, Pak. Karena ekonominya ajudan itu di tangan bosnya. Karena bosnya kuat dari aspek ekonomi dan ajudannya lemah dari aspek ekonomi. Nah, kalau ada orang Islam yang kuat ekonominya, itu lebih baik dari yang lemah ekonominya. Orang Islam yang kuat ilmunya, yang banyak informasi yang masuk ke otaknya, ke dirinya, yang banyak ilmu pengetahuan dan ilmu yang dia punyai, yang kuat ilmunya, itu juga lebih baik daripada umat Islam yang bodoh. Bagaimana? Sebab apa? Sebab kata Rasulullah, kadal fakru ayyakuna kufra. Tidak sedikit kefakiran itu membuat orang kufur. Jangan ditafsirkan kufur di situ cuma kufur iman. Kufur yang kedua, kufur pertama kufur iman, kufur kedua kufur iman. Jangan ditafsirkan kufur di situ cuma kufur iman. Bisa saja kufur nikmat. Gara-gara kebodohan dia, banyak yang dia nggak tahu, akhirnya kesehatan yang Allah berikan kepadanya disia-siakan. Nah, ini yang kita bahas minggu lalu. Dua nikmat yang banyak tidak dimanfaatkan oleh manusia. Nikmat apa yang pertama, Pak? Sehat. Nikmat sehat. Kenapa dia bisa kufurin nikmat sehatnya? Kenapa dia bisa nggak manfaatkan semaksimal mungkin nikmat sehat yang diberikan oleh Allah? Boleh jadi karena kebodohannya, dia mau berbuat apa nggak tahu. Betul nggak? Boleh jadi karena dia nggak tahu apa-apa, lemah dari pengetahuan, lemah dari segi informasi. Akhirnya nikmat sehat yang Allah berikan, dia sia-siakan, dia nggak manfaatkan seoptimal mungkin. Ini namanya juga kufur nikmat sehat. Nah, makanya Rasulullah bilang, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'min dhaif. Orang mukmin yang kuat ilmunya, kuat ekonominya, apalagi kuat imannya, jauh lebih baik dan jauh lebih disenangi oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Kenapa? Lemah ekonomi bisa jadi orang itu kufur, bisa jadi kufur akidah atau minimal kufur iman. Bisa nggak? Orang gara-gara miskin banyak akhirnya terjerumus ke lembah dosa dan maksiat. Betul kan? Coba maaf ya, tanyalah orang-orang yang ada di tempat-tempat prostitusi itu. Mayoritas alasan mereka adalah ekonomi.
Coba tanya hati nurani mereka. Mereka pasti menjawab bahwa itu adalah dosa, bahwa itu adalah nggak benar. Dan dia tahu itu, dia sadar itu bahwa perbuatannya itu adalah perbuatan yang nggak baik. Dia sadar. Tapi sayang, imannya lemah atau mungkin ekonominya lemah, akhirnya terjerumus ke lembah dosa dan maksiat. Kesehatan yang Allah berikan digunakan untuk dosa dan maksiat. Oke. Tapi kata Rasulullah, walaupun seperti itu, wa fi kullin khairun. Wa fi kullin khairun. Dari orang yang lemah imannya, insya Allah masih ada kebaikannya. Selama masih punya iman orang tersebut. Pertanyaannya itu begini, Pak. Apa ciri-cirinya tanda orang yang lemah imannya? Kata Rasulullah, man ra'a, dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa dari kalian yang melihat kemungkaran? Nah, kemungkaran di sini oleh Rasul diungkapkan dengan isim nakirah. Ya, isim nakirah, common noun dalam bahasa Inggrisnya. Kata yang memiliki arti umum. Artinya apa? Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran. Kemungkaran apa? Kemungkaran apapun. Kemungkaran dalam aspek ekonomi, kemungkaran dalam aspek informasi, kemungkaran dalam aspek pergaulan, kemungkaran dalam aspek apa lagi, Pak? Kehidupan sehari-hari, kezaliman di mana-mana. Dia tahu, dia lihat dengan mata kepalanya sendiri, tapi dia nggak berubah. Kenapa dia nggak berubah? Boleh jadi dia mau berubah dengan kekuasaan, dia nggak punya kekuasaan. Boleh jadi dia merubah dengan ilmunya, dia nggak punya ilmu. Akhirnya dia cuma ngelihat doang dan dia cuma berkata, ya Allah, saya nggak bisa berbuat apa-apa. Saya mau rubah, saya bukan orang yang punya jabatan. Saya mau rubah dengan ilmu, saya orang bodoh. Tapi selama kalau dia masih tidak setuju terhadap kemungkaran itu, kata Rasulullah, itu dia anggap masih punya iman. Nah, yang ribetnya ada kemungkaran di situ, padahal dia punya kekuasaan, punya ilmu, punya harta, terlibat dalam kemungkaran itu. Nah, ini ribet udah dia kayak gini. Ini bukan lemah lagi imannya, ini iman juga apa nih? Masuk. Yuk kita lihat, kayaknya yang banyak sekarang orang yang imannya kuat atau lemah atau kayaknya sudah digadaikan. Ya saudara ya. Yang banyaknya kayaknya sekarang orang Islam itu yang imannya masih kuat atau yang imannya sudah lemah atau yang imannya sudah di bawah lemah. Bukan di rumah lobet udah. Lobet. Udah di bawah lemah ya banyak Pak ya. Ya Allah. Iya, banyak yang ngaji di sini. Nah, bagaimana kita akan dicintai oleh Allah? Bagaimana kita akan dicintai oleh Allah? Sebab kalau kita dicintai oleh Allah, subhanallah Pak, jangankan dicintai oleh Allah, dicintai, disayangi sama istri aja enak Pak? Waduh, diperhatiin banget makanan kita Pak ya. Betul? Apalagi dicintai oleh Allah. Merdeka dah. Ya Allah, bagaimana kita akan dicintai oleh Allah? Iman kita bukan cuma lemah, tapi sudah ke tingkat menggadaikan iman. Banyak kayak model begitu. Mohon supaya diberkahi oleh Allah, mohon supaya diangkat segala bencana dan kesusahan, tapi menjadi orang yang bukan cuma sekedar lemah imannya, tapi iman sudah digadaikan. Kalau imannya masih lemah, kata Rasulullah itu masih baik. Wa fi kullin khairun. Orang yang imannya lemah itu masih ada kebaikan di dalamnya. Kenapa? Karena orang yang imannya lemah itu kata Rasulullah adalah ketika ada satu kemungkaran, dia memang tidak bisa berbuat dengan apa? Kekuasaan. Ya kan? Dia tidak bisa. Kata Rasulullah begini, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa in lam yastati' fa bi lisanihi, wa in lam yastati' fa bi qalbihi, wa dzalika adhaful iman. Siapa orang yang melihat satu kemungkaran, satu kezaliman, satu hal yang tidak benar, kalau
Tapi sayang dia tidak berani dan dia tidak mempunyai kemampuan dan punya jabatan. Minimal dia masih bisa robah kabilisani dengan nasihat, dengan masukan, dengan tausiah, dengan memberikan kritik. Sudah dengan kekuatan gak bisa, dengan kritik gak bisa, ya minimal masih dengan hati. Fa'ilam yastati babi qalbihi. Kalau dia gak bisa robah kemungkaran itu dengan jabatannya, dengan kekuatan yang ekonomi yang dimilikinya, dengan kekuatan ilmu yang dimilikinya, dengan kekuatan jabatan yang ada di tangannya, dia gak bisa robah. Dengan lidah pun, dengan lisan pun, dengan nasihat pun gak bisa. Minimal dia robah dengan hati. Artinya apa? Hatinya minimal tidak mengakui hal itu. Hatinya minimal mengatakan bahwa hal itu gak benar, tapi dia gak bisa merubah. Itu kalau semua badali ke ataful iman. Orang itu adalah orang yang paling lemah imannya. Tapi itu masih tetap masih punya iman orang yang kayak gitu. Yang kacau, jangankan dia robah dengan kekuatan yang dimilikinya, jangankan dia robah dengan nasihat dan dengan ilmunya, dengan mengkritikannya, jangankan dengan itu semua, hatinya pun sudah tidak bergeming lagi ketika ada kemungkaran. Hatinya pun sudah tidak merasa sedikit apapun ketika ada kezaliman. Sudah cuek bebek. Oh, cuek bebek. Goyang. Kenapa sih dinaikkan cuek bebek ya? Bebek pun kalau jalan lewat, gitu kan ya? Duduk lewat dengan yang kiri kanannya pak ya? Mantap dah. Dia masa bodoh. Kalau hatinya masih tidak mengakui itu, tapi mau robah gak bisa, itu masih mending, kita masih lemah iman, masih disebut orang lemah iman. Orang lemah iman ini insya Allah masih ada manfaatnya. Mudah-mudahan kalau dicas, mudah-mudahan nanti satu saat imannya akan kuat. Yang ribet ini kalau iman sudah gak ada, lemah masih bisa diapain? Dicas. Yang ribet iman sudah gak ada. Dan tinggal dilempar ke orang dengan iman kita. Yuk kita introspeksi diri. Kayaknya yang banyak sekarang itu orang yang model mana ini? Yang nomor pertama, nomor 2, nomor 3, atau nomor 4? Gak ada ikan. Oh masih lemah imannya. Oh di bawah lemah ya banyak. Berarti nomor 4 dong. Kalau kita yang mana ini yang tadi? Oke. Kalau yang kebanyakan yang nomor 4, kalau kita yang model yang mana ini? Lemahnya iman. Udah, yang terakhir sih. Lemahnya iman, sebenarnya iman. Ya, oke, sudah pahami sendiri. Ini kata Rasulullah. Orang yang lemah imannya insya Allah masih ada manfaatnya, masih ada kebaikan. Yang kacau ini iman udah gak ada. Yang kacau sudah. Sudah. Bagaimana supaya kita tidak menjadi orang yang lemah imannya? Bagaimana yang membuat iman kita terus bisa bangkit? Kata Rasulullah, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'jas. Kata Rasulullah, supaya iman kita bangkit, supaya iman kita itu bisa naik, caranya apa? Senantiasa kau untuk selalu melakukan perbuatan yang bermanfaat dan mendatangkan kebaikan. Dan senantiasalah engkau meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan ada sifat putus asa pada diri kalian. Insya Allah kalau kita masih tetap optimis, insya Allah suatu saat akan datang apa yang disebut dengan harapan. Tapi kalau sudah nggak ada harapan, sudah pesimis duluan, ya susah. Ini loh dasar Islam ini. Jadi walaupun kenapa kok orang yang imannya lemah masih ada manfaatnya, tapi dengan cara senantiasalah jangan puas-puas dalam melakukan kebaikan, lakukan terus hal yang baik dan bermanfaat. Kemudian selalu minta tolong kepada Allah dan jangan mempunyai sifat pesimis, tetap punya sifat optimis. Insya Allah pada waktunya sedikit-sedikit iman itu akan naik. Bagaimana selanjutnya? Wa in asabaka syai'un, jika engkau mendapatkan satu bencana, satu ujian hidup yang kamu gak kehendaki, maka kata Rasulullah, supaya menghilangkan pesimis itu, supaya selalu kita optimis, fala taqul law anni fa'altu kana kada wa kada. Kalau seandainya saya enggak begini,
begini, nggak akan terjadi begini. Kalau saya nggak begitu, nggak akan terjadi begini. Sudahlah, tidak ada gunanya menyesal. Sudahlah, berkata saja, qaddarallah wa ma syaa fa'al. Ini memang sudah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Yang penting saya sudah ikhtiar, yang penting saya sudah berusaha. Saya mau mengambil pelajaran dari apa yang terjadi. Kenapa? Kalau kita berkata seandainya itu kata Rasulullah, fa inna law taftahu amra syaitan. Karena perkataan seandainya itu akan membuka peluang syaitan untuk masuk kepada diri kita. Oke, silakan kalau ada yang ingin ditanya. Apa kata ulama yang menulis kitab Nuzhatul Muttaqin Syarah Riyadhus Shalihin ini tentang hadis ini? Pertama kata beliau, kuat atau lemahnya seseorang itu diukur dari usahanya melawan hawa nafsu, menjaga ketaatan, melakukan hal yang bermanfaat bagi manusia dan menghindarkan mereka dari hal yang buruk. Jadi orang itu dianggap kuat atau tidak, orang itu dianggap lemah atau tidak, sejauh mana dia bisa menjaga dirinya untuk tidak terjerumus ke dalam hawa nafsu dan syahwat. Ingat Pak, kalau sudah hawa nafsu diikuti, keinginan diikuti, syahwat diikuti, itu selamanya tidak akan pernah merasa cukup. Kenapa? Karena kemauan manusia itu tidak ada cukupnya dan tidak ada puasnya. Sementara kemampuan kita terbatas. Gak usah jauh-jauh, tolong jawab dengan jujur. Kalau sekarang seandainya kita punya duit, saya tanya maunya duit punya berapa? Ya berapa sebanyak mungkinnya? Maunya berapa Pak? Ya. Ya berapanya berapa? Secukupnya. Secukupnya berapa? Atau hingga. Bagaimana? Tapi saya, sekarang saya tanya, mau nggak punya mobil mewah? Enggak. Mau nggak punya apartemen? Enggak. Mau nggak Pak ya? Enggak. Mau nggak punya pesawat pribadi? Enggak. Mau nggak punya usaha? Mau nggak punya anak buah banyak? Kita mau kalau itu. Mau kan Pak ya? Tapi kemampuan? Makanya kata Allah, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalau kau ikuti kemauan yang tanpa batas itu, sampai kau mati kau tidak akan pernah merasa cukup dan puas. Bahkan sampai kau ingat, sampai kau lupa ingat Allah, sudah nggak tahu halal, nggak tahu haram pun masih belum cukup dan masih belum puas. Hajar terus. Tolong jangan diikuti hawa nafsu itu, kata Rasulullah SAW, kata Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kata zurtumul maqabir, sampai kau mati pun kau tidak akan pernah merasa puas dan cukup. Maka ulama-ulama mengatakan, ya, syukur itu pertama kali yang harus ada pada diri seseorang itu adalah apapun nikmat yang ada pada diri dia. Pertama kali syaratnya untuk masuk pintu syukur itu harus punya hati yang merasa puas dan ridho dengan apapun nikmat yang Allah berikan. Itu pertama kali. Sebab kalau hati tidak merasa ridho dan puas dengan apapun yang Allah berikan, tidak akan mampu kita masuk kepada pintu syukur. Karena pintu syukur yang pertama itu adalah terima dulu segala apapun nikmat yang Allah berikan dengan hati yang puas dan dengan perasaan yang ridho dengan apapun yang Allah berikan. Selanjutnya itu, buktikan rasa syukur kita dengan ucapan karena mengakui nikmat yang Allah berikan. Kemudian baru tingkat yang ketiga, apapun nikmat yang Allah berikan, manfaatkan semaksimal mungkin di jalan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu baru namanya syukur yang sebenarnya. Makanya itu syukur hati, syukur lisan, dan syukur amal. Itu baru namanya syukur dalam arti yang sebenarnya. Oke. Nomor dua, apa yang dimaksud dengan hadis ini? Manusia wajib berusaha melakukan hal yang bermanfaat buat dirinya, berkaitan dengan urusan dunia dan akhiratnya, dengan tetap menjaga agamanya, keluarganya, dan akhlak mulianya, serta memohon pertolongan kepada Allah. Karena barang siapa ditolong Allah, maka dia pasti berhasil. Nah,
hasil usahanya. Ingat, orang yang mengatakan berhasil adalah totalitas hasil usahanya dan dia tidak menganggap itu adalah pertolongan dari Allah, itu adalah orang yang sombong. Dan Allah mengatakan innallaha la yuhibbul mutakabbirin. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, orang yang tawakalnya tinggi, berdoanya hebat, khusyuk, rajin, tapi ikhtiar kagak mau, itu namanya adalah malas. Nah, maka suatu hari Rasulullah itu pernah marah kepada seorang sahabat yang setiap saat dilihat oleh Rasulullah orang ini selalu ada di tempat, di masjid. Kamu punya anak ya, kamu punya keluarga ya. Terus gimana kok kamu setiap saat saya lihat kata Rasulullah, setiap saya kesini kamu ada di masjid. Kamu sholat duha, kamu sholat sunat, kamu macam-macam. Iya. Kenapa? Anak istri kamu kemana? Oh itu mah gampang kata sahabat Rasulullah. Kalau Allah sudah mau kasih mah gampang aja, yang penting saya berdoa. Apa kata Rasulullah? Laisa bi khairikum. Ya, man taraka dunyahu li akhiratihi wa la akhiratahu li dunyahu hatta yusiba bil majamiyah. Haditsun sahih riwayat. Kata Rasulullah, bukan orang yang baik kata Rasulullah. Man taraka dunyahu, dunianya ditinggalkan. Man taraka dunyahu li akhiratihi, dengan alasan dia untuk mencari akhirat. Begitu juga bukan orang yang baik kata Rasulullah, wala akhiratahu li dunyahu. Dia tinggalkan akhiratnya, dia cuma cari dunianya. Itu enggak benar. Yang benar itu kata Rasulullah, hatta yusiba minhu majamiyah. Dunia dicari, akhirat pun dicari. Akhirat dicari, dunia pun tidak ditinggalkan. Inilah yang kata Allah, waqtani fi ma atakallahu darul akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah apa yang membuat kamu bahagia di akhirat nanti, tapi jangan lupa bagian di dunia. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan senantiasa berbuat baik engkau kepada manusia di permukaan bumi ini, dan jangan sekali-sekali berbuat kerusakan, karena Allah tidak suka kepada hamba-hamba yang melakukan kerusakan. Maka hadis ini mengandung petunjuk tentang cara menyikapi sesuatu yang telah ditakdirkan oleh Allah. Jangan sikapi dengan sikap pesimis. Sebab kalau kita sikapi dengan sikap pesimis, itu berarti kita membuka peluang setan untuk masuk pada diri kita. Tetap optimis, apapun yang terjadi. Yang penting kita sudah berikhtiar dan berusaha dan berdoa kepada Allah. Sebab sekali pesimis, itu berarti kita membuka peluang iblis atau setan masuk ke dalam diri kita, yang akhirnya maaf tidak sedikit akhirnya mulailah menghalalkan segala macam cara untuk keluar dari kesusahan itu. Mulailah akhirnya senggol-senggol yang haram untuk keluar dari masalah yang sedang dihadapinya. Bahkan kadang-kadang tidak sedikit akhirnya mengakhiri hidupnya dengan cara yang tidak benar, yang tidak diridhoi oleh Allah, karena dia anggap dia tidak akan pernah selesai dari permasalahan yang sedang dihadapinya. Padahal kita tahu mengakhiri hidup dengan cara yang tidak dibenarkan oleh Allah itu adalah tanda orang yang berputus asa, dan Allah tak suka kepada orang yang berputus asa. Itulah pintarnya iblis. Sifat pesimis bagaimanapun tidak dibenarkan, bagaimanapun kita tetap harus optimis dalam menghadapi persoalan, supaya apa? Jangan sampai buka peluang setan atau iblis masuk kepada diri kita. Sebab kalau iblis sudah masuk, sifat pesimis tinggi, akhirnya apa yang terjadi tadi? Mulailah, ya sudahlah, senggol-senggol yang haram, senggol-senggol yang dilarang, akhirnya masuk dan nyemplung kepada yang haram tersebut. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita. Jadi kesimpulannya, orang mukmin yang kuat imannya, kuat ekonominya, kuat ilmunya dan sebagainya, itu masih lebih baik dari orang yang lemah. Orang yang lemah pun kata Rasulullah imannya masih ada harapan. Kenapa? Yang ribet itu kalau iman sudah tidak ada sama sekali. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Maaf lahir dan batin. Assalamualaikum.